Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Bapak semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak semuanya yang saleh-salehah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih yang mana materi pertama yaitu tentang salat sunnah rawatib. Baik, apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan, yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi yang mengerjakannya maka akan mendapat pahala, mendapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yang tidak mengerjakannya tidak berdosa. Sedangkan pada hari ini kita ingin mempelajari apa itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat-sholat fardu. Yang dimaksud dengan beriringan di sini ialah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Misalnya ketika kita sholat zuhur, maka ada sholat sunnah sebelum sholat zuhur, maka itu disebut dengan sholat qabliyah. Sholat sunnah itu terbagi dua. Sholat sunnah rawatib itu terbagi dua. Sholat sunnah rawatib qabliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Qabliyah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sebelum. Jadi ada sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu, ada juga sholat sunnah rawatib sesudah sholat fardu. Nah, jadi apa sih tujuannya sholat sunnah rawatib tersebut? Jadi tujuannya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib tersebut agar kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi di dalam sholat fardu kita, di dalam sholat kita, sholat fardu, sholat wajib seperti sholat zuhur, sholat asar dan 5 waktu. Dan itu fungsinya, itu tujuannya dari sholat sunnah rawatib, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Jadi untuk niat sholat rawatib ba'diyah dan qabliyah itu berbeda niat sholat sunnahnya. Apabila sholat sunnah qabliyah itu sebelum. Apabila niat sholat sunnah sebelum zuhur, contoh sholat zuhur, sholat sunnah rawatib sebelum zuhur, qabliyah zuhur, maka niatnya usolli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Qabliyah sebelum zuhur karena Allah Ta'ala sengaja aku salat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apabila ba'diyah zuhur maka niatnya usolli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah zuhur, salat sunnah setelah zuhur 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi perbedaannya dari salat sunnah rawatib qabliyah, salat sunnah qabliyah zuhur dan salat sunnah ba'diyah zuhur. Begitu pula dengan salat sunnah di waktu salat yang lainnya. Nah, salat sunnah rawatib juga terbagi dua lagi. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad yaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena sangat sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, yang yaitu salat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan karena Rasulullah SAW mengerjakannya tidak terlalu sering. Tapi Rasulullah SAW juga pernah melakukan salat-salat tersebut. Adapun pembagian salat sunnah ghairu muakkad, salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, yaitu yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur. Itu yang muakkad. Salat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Biasanya orang melaksanakan salat sunnah qabliyah. Ini namanya qabliyah zuhur, salat sunnah rawatib qabliyah zuhur. Itu yang merupakan salat sunnah yang rawatib, salat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum 2 rakaat sebelum zuhur. Setelah itu 2 rakaat sesudah salat zuhur, ba'diyah zuhur, itu sangat dianjurkan juga 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga yaitu 2 rakaat sesudah salat maghrib, ba'diyah maghrib.
Salat sunnah setelah maghrib, salat maghrib. Yang keempat yaitu 2 rakaat sesudah salat isya. Maka itu sesudah salat isya, 2 rakaat sesudah salat isya itu juga merupakan salat sunnah rawatib muakkad yang sangat dianjurkan. Yang terakhir yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini juga paling dianjurkan. Maka salat sunnah sebelum salat subuh ini digambarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan salat 2 rakaat sebelum fajar, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu tadi salat sunnah rawatib muakkad, salat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang ghair muakkad ada 4. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur yang dikerjakan setelah 2 rakaat salat sunnah rawatib muakkad. Jadi maksudnya di sini ialah 2 rakaat setelah salat sunnah rawatib yang muakkad. Jadi ketika ingin melaksanakan yang ghairu muakkad ini, maka kita melaksanakan salat sunnah itu 2 rakaat menjadi jumlahnya jadi 4 rakaat, yang mana 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ada 4 rakaat. Nah, yang pertama tadi, yang kedua tadi, yang pertama yang dilakukan salat sunnah yang dilakukan 2 rakaat sebelum salat zuhur tadi, itu merupakan salat sunnah rawatib muakkad yang sangat dianjurkan. Dan jika kita mengerjakan 4 rakaat, mengerjakan 2 rakaat lagi setelah itu merupakan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, yang itu sebelum zuhur. Untuk sesudah zuhur, apabila kita mengerjakan 4 rakaat 2 kali salam, maksudnya yang pertama tadi yang setelah zuhur, kita mengerjakan yang 2 rakaat setelah zuhur, itu merupakan salat sunnah muakkad. Sedangkan apabila kita menambah lagi 2 rakaat untuk salat sunnah 2 rakaat, itu merupakan salat sunnah ghairu muakkad. Nah, jadi itu tadi salat sunnah yang ghairu muakkad, yang tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang kedua yaitu 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi 4 rakaat yang kita laksanakan misalnya pada waktu asar sebelum, yaitu qabliyah asar, salat sunnah rawatib qabliyah asar. Itu merupakan salat sunnah yang ghairu muakkad, termaksud ghairu muakkad karena tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apabila kita mengerjakannya tersebut, kita akan lebih banyak lagi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih baik lagi jika kita melaksanakan semuanya yang muakkad dan ghairu muakkad. Nah, jika kita mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, yaitu 2 rakaat, maka kita melaksanakan salat sunnah ghairu muakkad. Dan yang terakhir yaitu 2 rakaat sebelum yang ketiga yaitu 2 rakaat sebelum salat maghrib. Nah, kita biasa menemukan biasanya orang-orang yang setelah azan salat maghrib ada yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, ada pula yang tidak melaksanakan, ada pula yang langsung qomat saja, langsung salat fardu. Nah, itu karena salat sunnah 2 rakaat sebelum salat maghrib merupakan salat sunnah ghairu muakkad, salat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apabila kita melaksanakannya, kita lebih baik lagi, kita lebih mendapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu 2 rakaat sebelum salat isya. Nah, jadi apabila orang melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum isya atau salat sunnah qabliyah isya sebelum isya, maka dia melaksanakan salat sunnah rawatib ghairu muakkadah, salat sunnah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, yang tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah. Bukan tidak terlalu, maksudnya tidak, kalau muakkad sangat dianjurkan oleh Allah, dan Rasulnya. Jikalau salat sunnah ghairu muakkadah, maka dia tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apabila kita sebagai manusia, sebagai umat muslim melaksanakannya, maka kita akan mendapat double daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi dari perbedaan waktu-waktu salat sunnah rawatib salat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkadah. Nah, jadi kesimpulannya materi kita pada hari ini, salat sunnah rawatib ialah salat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan salat fardu, yang mana
qabliyah sebelum dan ba'diyah sesudah, sebelum dan sesudahnya salat fardu, salat 5 waktu, baik itu 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum salat fardu ataupun sesudah salat fardu. Itu yang merupakan yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah salat fardu. Nah, untuk tujuannya dari salat sunnah rawatib yaitu untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Jikalau ada kekurangan-kekurangan di dalam salat kita, di dalam salat fardu kita, di dalam salat 5 waktu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka salat sunnah rawatib itu akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, dan yang terakhir yaitu waktu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu ada 2 waktu. Yang pertama salat sunnah pembagiannya, yang pertama salat sunnah rawatib muakkad, dan yang kedua salat sunnah rawatib ghairu muakkadah, yang mana sudah Bapak jelaskan tadi. Untuk itu diharapkan kepada anak-anak Bapak semuanya agar membaca lagi materi yang ada di buku, agar penjelasan Bapak dan materi yang ada di buku dapat kalian terima dengan maksimal, dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.